sikap Allah kepada seorang hamba tergantung bagaimana hamba itu kepada saudaranya, kepada sesama. Kalau dia pelit, Allah akan pelit kepada dia. Walaupun hartanya banyak, dia akan merasa miskin terus, kurang terus. Itu orang pelit. Pernah suatu ketika ada seorang Badui datang ke Madinah di zaman Umar bin Khattab. Beliau adalah Amirul Mukminin, presiden ya, atau pemimpin negara, pemimpin kaum muslimin. Dan ketika berangkat ke Madinah, menjelang kota Madinah, menjelang masuk kota Madinah, orang Badui ini bertemu dengan seorang yang sudah cukup umur dan orang itu sedang tiduran di pohon ya, di bawah pohon. Kemudian menyapa dan bertanya, saling bertanya gitu ya, saling sapa. Orang Badui ini kemudian ditanya mau kemana kamu? Saya ingin ketemu dengan Khalifah Amirul Mukminin. Kemudian orang yang tidur di pinggir jalan tadi, yang tiduran di pinggir, mari ikuti saya tunjukkan, saya temukan tempatnya, katanya. Saya temukan dengan orangnya. Kemudian berjalanlah dua orang ini masuk ke kota Madinah. Kemudian singgah ke satu rumah dan yang orang tidur di pinggir jalan tadi kemudian masuk ke dalam. Tamunya suruh tunggu di depan. Dan kemudian yang tadi tidur di pinggir jalan keluar dari dalam menemui tamunya dengan pakaian yang lebih rapi, sebagaimana layaknya orang menemui tamu, dan kemudian mengatakan kalau ingin berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang kamu maksudkan ya? Iya, katanya. Khalifah Umar, iya betul. Yang sekarang di depanmu inilah Khalifah Umar, katanya. Kemudian kaget orang itu, gitu ya. Masya Allah. Kalau nggak salah itu di daerah, tetamunya itu Badui dari daerah Syams. Syams waktu itu ada di bawah kekuasaan Romawi. Syam itu Palestina sekarang. Palestina, Yordania, Suria, Libanon, itu daerah Syam. Kemudian Madinah, Mekah, Jeddah, jadi pantai barat Saudi Arabia sekarang itu disebut Hijaz. Umar mengatakan, ya karena pemimpin kalian membutuhkan itu. Apa namanya? Ya pantaslah orang merasa nyaman di negerimu, di negeri kaum muslimin, karena pemimpinnya saja bisa hidup sederhana, tidak merasa khawatir kepada siapapun juga, karena memang tidak ada yang dizalimi, dan bisa hidup di mana saja. Karena hidupnya bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk memanjakan diri, menikmati kekuasaan.
tetapi sebagai penguasa kalian adalah orang yang memikirkan rakyatnya sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, ya, bahwa pemimpin kalian rakyat. Makin tinggi pangkatnya, makin rendah kedudukannya di hadapan rakyat. Makin besar tanggung jawabnya untuk melayani rakyat. Dan itu dibekali dengan sikap tawadhu, sikap rendah hati. Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah, beliau ketika ditanya tentang mahwa muru'atul muslim, apa itu marwah, harga diri atau apa namanya nilai seorang muslim, beliau menyatakan yang pertama adalah seseorang itu seseorang itu tepat, kata Imam Ibn Qayyim al-Jauzi, makin hati seseorang makin mulia orang itu, makin rendah hati seseorang makin bernilai orang itu, makin tinggi nilainya, makin apa namanya, ya makin berharga. Seseorang itu makin berharga dengan ketawadhuannya. Jadi ketika kita rendah hati, bukan menjadi orang yang rendah kedudukan, orang yang makin rendah hati, makin tinggi kedudukannya di mata manusia dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Makin sombong seseorang, makin rendah sebetulnya kedudukannya. Yang kedua, harga diri seseorang, marwah seseorang, kata Ibnul Qayyim itu pertama tawadhu, yang kedua adalah baik budi, husnul khuluq, sopan santun, andap asor, bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain, suka melayani, dan lain sebagainya, ya. Baik budi. Kemudian yang ketiga, seorang di dalam Islam itu makin bernilai apabila dia mempunyai sikap karim. Karim itu atau karimah kalau perempuan. Karim adalah dermawan, murah hati. Lawannya pelit. Kalau orang pelit, apa yang ada di dirinya nggak bakal keluar. Sampai ada istilah di sini, kalau untuk menjuluki orang pelit, saya baru dapat di Banyumas sini. Gambaran orang pelit, apa maning katanya, sing jenenge wong pedit katanya. Kalau di sini sing jenenge wong pedit, apa maning dijaluki duite, dijaluki dosane, orang bakal tewekan katanya gitu ya. Yang namanya orang pelit, apalagi
diharapkan uangnya, dosanya diminta nggak bakal dikasih katanya. Jadi begitu buruknya ya. Dosa itu dijaluk ora tuwekan. Jadi beda dengan karim ya, orang dermawan. Orang dermawan itu pemurah. Padahal kalau kita dermawan, Allah akan dermawan kepada kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni ahi atau madam al abdu fi auni ahi, kata Rasulullah SAW. Sikap Allah kepada seorang hamba tergantung bagaimana hamba itu kepada saudaranya, kepada sesama. Kalau dia pelit, Allah akan pelit kepada dia. Walaupun hartanya banyak, dia akan merasa miskin terus, kurang terus. Itu orang pelit. Dan dia merasa berkurang. Kalau memberi berkurang, sodakoh apalagi berkurang, zakat apalagi. Padahal Rasulullah pernah mengatakan, la yang kusul malu bis sodakoh. Tidak akan berkurang harta dengan sodakoh. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, kata beliau. Bahkan akan nambah, benar nambah, kata Rasul. Jadi kalau kita bersodakoh, nggak akan berkurang harta kita. Bahkan nambah. Minimal nambah di akhirat. Menambah pahala kita. Siapa bersodakoh, gambaran orang yang bersodakoh, ikhlas karena Allah, bagaikan satu biji. Digambarkan di Al-Quran, bagaikan satu biji. Yang kalau ditanam, tumbuh menjadi satu tanaman. Tanaman itu tumbuh menjadi mempunyai 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan tiap cabang akan memberikan hasil paling tidak 100 buah. Artinya biji yang satu, sedekah yang satu akan beranak menjadi paling tidak 700 kali lipat. Paling sedikit 10 kali lipat. Dan akan berkembang terus sampai 700 kali lipat dan sampai tak terhingga. Terserah Allah akan memberi penilaian berapa. Tapi tidak akan pernah kurang dari 10 kali lipat. Jadi nambah apa kurang? Nambah ya. Nah, sikap yang keempat, yuhibbul khair atau yuhibbut taqa. Senang dengan kebaikan. Apanya wujudnya kebaikan? Apa bantuan fisiknya, bantuan pemikirannya, atau tutur katanya? Dia tata. Jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai merusak, dan lain sebagainya. Yang digambarkan oleh Rasulullah, pribadi seorang muslim itu bagaikan lebah. Pribadi seorang yang tidak mengenal Islam bagaikan lalat. Lebah itu tidak pernah hinggap di tempat yang kotor. Dia hinggapnya di tempat yang indah-indah, yang bersih-bersih, yang enak-enak, yang bermanfaat. Mana ada lebah terus hinggapnya di sampah, kan nggak ada. Nggak ada lebah hinggapnya di bangkai-bangkai gitu. Lebah ya hinggapnya di bunga-bunga ya, di nektar, di gula, di tempat yang bagus-bagus, yang enak-enak. Dan yang keluar dari lebah madu. Terus apa lagi? Royal jelly. Ada apa lagi itu? Ada antibiotik yang luar biasa itu dari madu. Ada enzim-enzim yang sangat bermanfaat untuk kita. Intinya yang keluar dari madu, dari lebah itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang enak, sesuatu yang baik, sesuatu yang manfaat. Yang keluar dari lalat
Lalat itu hinggapnya dari tempat yang kotor, hinggap lagi. Kalau di tempat yang bersih, hanya menyebarkan kotoran kepada yang bersih. Merusak keindahan, merusak kesehatan, dan lain sebagainya. Walaupun hari ini, karena sifat buruknya, sebagian lalat itu dimanfaatkan untuk pemusnahan sampah organik. Untuk bikin maggot ya, belatung. Produksi belatung. Karena belatung proteinnya tinggi untuk pakan ternak. Kalau doyannya dimakan. Maggot ya. Produksi maggot. Tetapi secara umum sifat seorang muslim adalah bagaikan lebah. Yang kalau tidak diganggu, dia tidak akan menyengat. Tetapi kalau diganggu, dia baru menyengat. Ya. Jadi, walaupun indah, walaupun bersih, tapi tegas. Asyidda walal kufaru hamau bainahum. Sifatnya cenderung lemah lembut kepada yang baik, tapi tegas kepada yang buruk. Jadi 4 sifat ukuran nilai seorang muslim, nilai seseorang diukur dari 4 hal. Tawadhu'nya tadi ya. Yang pertama menurut Ibnul Qayyim adalah ketawadhu'an. Karena derajat manusia tertinggi setelah Rasulullah adalah itu ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Pertama, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulullah. Artinya mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim. Maka orang-orang seperti itu bakal dikumpulkan, dicampurkan sederajat nanti di akhirat ini. Ma'alladina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah mereka itu. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, derajat kedua para orang-orang yang membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sodakta ya Rasulullah. Apa saja yang datang dari Nabi, sodakta ya Rasulullah. Engkau benar ya Rasulullah. Tidak cukup dengan membenarkan, yang disebut orang membenarkan, mengakui kebenaran yang dia terima, yang dia temui, dan melaksanakan kebenaran itu. Itu baru disebut orang yang mengikuti kebenaran. As-Siddiqin wa syuhada, orang yang bersungguh-sungguh mati syahid karena bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah. Bersungguh-sungguh jadi ustadz misalnya dalam mendidik murid-muridnya, bersungguh-sungguh ketika mengelola masjid, bersungguh-sungguh ketika apa saja, mendapat amanah apa saja, dia laksanakan dengan penuh kesungguhan, dengan sekuat tenaga dan penuh tanggung jawab. Itu syuhada. Derajat ketiga. Derajat keempat, wassalihin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa berusaha yang digambarkan para ulama, salihun li nafsih, musallihun li ghairi, senantiasa berusaha memperbaiki dirinya, berbuat baik dan memperbaiki diri. Artinya tiap hari meningkatkan kualitas kebaikannya. Orang soleh itu. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sifat orang soleh memperbaiki diri, musallihun li ghairi wa musallihun li ghairi. Salihun li nafsih, musallihun li ghairi. Senantiasa berusaha membersihkan dirinya, memperbaiki dirinya. Wa musallihun li ghairi, dan memperbaiki sekelilingnya, memperbaiki orang lain. Jadi tidak cukup memperbaiki diri, tapi juga memperbaiki lingkungannya.
Yang disebut orang baik di dalam Islam, misalnya bertemu dengan kasus perjudian atau minuman keras, narkoba. Seorang muslim tentu menjauhi itu semua. Menjauhi minuman keras, menjauhi judi, menjauhi narkoba. Cukup dengan itu? Tentu tidak. Itu baru salihun li nafsi. Tapi harus musallihun li ghairi. Berpikir, bertindak, berusaha bagaimana caranya bisa memberantas minuman keras, bisa memberantas perjudian, bisa memberantas narkoba dan segala macam maksiat. Jadi seorang muslim dikatakan saleh, menjadi orang yang saleh kalau dia tidak melakukan kemaksiatan dan senantiasa berusaha melenyapkan kemaksiatan itu dari sekelilingnya, dari dirinya. Jadi aktif apa enggak itu? Aktif. Bukan cuma santeri buat dirinya sendiri, tapi berusaha membuat santeri masyarakat di sekelilingnya. Itu baru disebut orang soleh. Ini 4 tingkatan ini. Dari mulai malah 5. Kalau tertinggi tentu Rasulullah SAW. Selanjutnya para nabi setelah Rasulullah. Nabi lain di bawah Rasulullah. Kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan solihin. Al-siddiqin wa syuhada wa solihin. Ini 5 kalau disebut dengan Rasulullah menjadi 5 tingkatan. Tapi manusia umum maksimal 4 tingkatan. Kita berada di tingkatan mana? Ya maksimal kita bisa jadi syuhada insyaallah ya. Kalau punya cita-cita mati syahid. Yang mati syahid belum tentu mati dalam peperangan ya. Tapi mati dalam kemuliaan. Dan kata para ulama, 4 kelompok manusia ini, 5 dengan Rasulullah, semuanya adalah orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Bagaimana penghulu dari manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau paling senang, paling sering duduk dengan siapa? Kemarin dulu Ustadz, kemarin pagi Ustadz Mahmud Salim menerangkan bab ini tentang tawadhu, sikap tawadhu. Salah satunya adalah ini sikap utama seorang muslim, dan digambarkan ketika Nabi Muhammad SAW, beliau lebih banyak duduk dengan ashabus suffah. Ketika di Madinah, ada sekelompok sahabat yang disebut sebagai ashabus suffah. Mereka rata-rata orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, termarginalisasi. Ada diriwayatkan kemarin itu ada 6 orang yang sedang duduk, mereka membahas, ada 1 orang karena bacaan Qur'annya itu bagus, 6 sahabat ini, mereka duduk saling berdempetan. Kenapa? Karena baju yang mereka pakai rata-rata sobek, sehingga dengan berdempetan saling menutupi auratnya. Jadi ditutupi bolongnya itu dengan nempelkan kepada saudaranya. Dan ketika Rasulullah datang, mereka tetap menjaga itu. Rasulullah tanya, kenapa kalian berdempetan begini? Sambil senyum satu sama lain itu pada mengatakan, ya begini ya Rasulullah, kalau kami tidak begini, ini nanti aurat kami terbuka ya Rasulullah. Jadi untuk menjaga aurat sampai seperti itu. Dari miskinnya. Dan Rasulullah itu suka duduk dengan mereka seperti itu. Karena mereka juga sampai ashabus suffah ini adalah
orang, ada puluhan sahabat yang termasuk ashabus suffah itu tinggalnya pun di masjid. Sampai ada satu sudut di Masjid Nabawi, sekarang ada bekasnya itu. Tinggalnya di sudut, di tepian Masjid Nabawi, di luar pagar Masjid Nabawi, yang di sebelah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngemper lah kayak gitu ya, di emperan situ. Sekarang masih ada bekasnya. Ada tempat kurang lebih ukuran 6 kali 8 meter persegi begitu, yang agak ditinggikan dikasih pagar. Pagar kira-kira pagar kuningan itu, kayak teralis kuningan tinggi. Ya, kalau kita duduk sebahu kita, 60 cm mungkin gitu ya. Itu yang disebut tempat ashabus suffah. Bekas tempat ashabus suffah ini, tempat duduk, tempat tinggalnya mereka, tempat berkumpulnya mereka itu masih diabadikan sampai hari ini. Ada bekasnya. Jadi kalau punya kesempatan ke Madinah, berkunjung ke makam Rasul itu di kotak, itulah rumah Rasulullah bersama Siti Aisyah di situ. Nah, di sebelahnya berarti di utaranya. Kalau kiblat Madinah itu selatan, ke arah selatan, berarti ini membelakangi kiblat. Dari makam Rasulullah, ini misalnya ini makam Rasulullah begini. Ini Rasulullah di selatan, Abu Bakar, Umar, kemudian jadi Rasulullah di arah kiblat. Ini kotaknya kira-kira panjang 12 meter begitu. 12 sampai 15 meter. Nah, di sebelahnya ini tempat suffah, tempat ashabus suffah. Nah, beliau Rasulullah lebih suka duduk dengan mereka. Beda dengan pembesar-pembesar lain. Lebih suka duduk dengan orang kaya-kaya, dengan orang yang berpangkat tinggi, orang yang pakaiannya bagus dan lain sebagainya. Kalau Rasulullah dan para sahabat lebih suka duduk dengan orang miskin. Kemudian itu untuk menunjukkan ketawadhuannya. Karena kita juga tidak tahu siapa di antara kita yang akan lebih dulu masuk surga. Memang dalam riwayat yang akan lebih dulu masuk surga adalah orang-orang miskin. Kenapa? Hisabnya sedikit. Kalau orang kaya tentu hisabnya banyak. Kayak kita ini nggak punya duit, mau diperiksa pajak ya sebentar lewat sudah. Nah, pendapatan berapa? 2,5 juta, ya udah lewat aja sudah. Nggak usah bikin laporan pajak. Tapi kan kalau pendapatan di atas kena pajak kan harus laporan pajak gitu. Tiap tahun bikin SPT. Urusannya panjang. Makin besar, makin lama ini ngitungnya nih. Makin lama urusannya. Kalau buat kita pedagang UMKM, pedagang kecil, laporan diterima gitu aja. Tapi kalau pedagang besar, audit dulu. Omset kita lebih dari 5 miliar, audit dulu itu. Diaudit dulu, laporan auditor publik. Ya. Dan lain sebagainya. Panjang. Makin besar usaha kita, makin lama urusan pajaknya. Ada yang 1 tahun selesai, belum selesai. Ada yang 10 tahun masih dibuka lagi oleh kantor pajak. Ini ada yang kurang nih, ada salah nih. Kalau kelebihan nggak pernah diberitahu. Tapi kalau kurang kita ditagih nih. Ini di Indonesia ya. Beda dengan teman saya di New Zealand sama Australia. Kelebihan pajak diberitahu. Anda kelebihan pajak sekian. Harap datang ke kantor untuk ngurus kelebihannya. Mau dikembaliin cepat-cepat oleh negara. Kalau di sini kalau kita nggak nagih, nggak dikembaliin tuh. Nah, jadi ketawadhuan Rasulullah dan para sahabat, suri teladan kita, tergambarkan di dalam kisah-kisah tarik yang begitu banyak. Dan begitu banyak juga keutamaan sikap tawadhu. Ini sudah Isya ya.
Silahkan break dulu untuk azan. Makin tinggi kedudukan atau ilmu seorang ulama biasanya makin tawadhu, digambarkan dengan ketawadhuan. Sehingga ukuran kebaikan seseorang salah satunya tadi dengan bagaimana ketawadhuannya, artinya menunjukkan kesederhanaan di dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika beliau terpilih sebagai khalifah, dalam pidato, kalau sekarang pidato kemenangan ya, pidato kemenangan biasanya dengan penuh kegagahan, kesombongan, menunjukkan bahagianya menang ya. Beda sekali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, ini wutu ilaikum walastu bikhairikum. Aku ini terpilih di antara kalian, tapi ketahuilah aku bukan yang terbaik di antara kalian. Semua orang memilih Abu Bakar Siddiq dengan pertimbangan beliau orang terbaik di antara para sahabat yang ada pada waktu itu. Beliau orang yang pertama masuk ke Islam. Beliau satu-satunya orang yang menemani Rasulullah ketika berhijrah. Sejak dari rumah sampai ke Madinah. Pertama masuk Islam di antara para sahabat dan yang menemani Rasulullah. Dan yang selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Mempraktekkan semua yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada satu sahabat pun yang lebih utama dari beliau. Tapi beliau masih mengatakan, aku dipilih oleh kalian. Ketahuilah aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kalau kalian mendapati aku berada dalam kebenaran, tolong ikuti. Nanti kalau beliau membuat kebijakan-kebijakan yang benar, hendaknya ditaati. Tapi kalau kalian lihat aku berada dalam kesalahan, tolong luruskan. Bukan merasa orang yang paling pandai dan paling benar. Beliau masih membuka diri untuk dikoreksi. Padahal sebagai khalifah waktu itu, apa saja perintahnya tentu dituruti, wajib dituruti. Ketika beliau akan memutuskan, kemudian beliau mengatakan, orang yang kuat kupandang lemah di mataku, sehingga aku harus bisa mengambil kewajiban darinya. Dan orang yang lemah kupandang kuat di mataku, sehingga aku harus menyampaikan kepada mereka hak-haknya. Sangat beda dengan penguasa sekarang di mana aja ya. Kalau yang kuat dimuliakan, yang kaya dimuliakan, yang lemah diinjak. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Abu Bakar Siddiq beda, tajam ke atas, tumpul ke bawah. Hormat dengan yang lemah. Sehingga Rasulullah mengatakan, innaka tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Ketahuilah, kata Rasulullah, kalian itu tertolong dan mendapatkan rezeki, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kekayaan bidu'afaikum, karena keberadaan orang-orang lemah di antara kalian. Kalau nggak ada orang lemah, mana ada orang kaya bisa bikin istana? Nggak bisa dia perintah orang lain untuk pasang toilet. Nggak ada orang kaya lain mau bikin septic tank buat dia. Yang mau bikin ya tukang.
tukang yang lemah secara ekonomi, tenaga kerja, itu yang lebih lemah. Nggak ada istana yang dibangun oleh raja. Semua istana dibangun oleh tukang-tukang, orang-orang lemah. Raja bisa menikmati, atau orang kaya bisa menikmati kekayaannya ketika ada orang lemah di antaranya. Kalau nggak ada, nggak bisa. Seberapapun kekayaannya kita, kalau nggak ada orang yang mau diperintah oleh kita dengan kekayaan kita, ada orang lemah yang membutuhkan kekayaan kita. Ya kalau mau bikin istana, ngegotong batu sendiri, ngaduk semen sendiri. Nggak ada artinya kekayaan kita, nggak ada nikmatnya. Karena uang, ya apalagi kalau uang kertas, seberapa banyak pun uang itu tidak ada manfaatnya, tidak ada nikmatnya sebelum dibelanjakan. Orang punya duit triliunan kalau cuma catatan untuk apa? Nggak pernah ngicipi mendoan, nggak pernah ngicipi martabak, sate apalagi ya. Baru bisa enak itu duit itu, kekayaan kita ketika kita belanjakan. Sebelum menikmati pelayanan orang lain, kita nggak dapat kenikmatannya. Catatannya banyak, duitnya banyak, tapi cuma catatan atau cuma tumpukan uang. Kayak siapa waktu itu jaksa yang terima suap yang ngatur, tukang ngatur pengadilan ini, bisa pembunuh dibebaskan, keluarga yang terbunuh bisa jadi salah, malah dibalik. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kayak kemarin dulu ada, saya baca, anak remaja, ibunya pedagang kecil gitu, asongan apa-apa ini, tiap hari hasil jualannya dirampas sama preman. Nggak tega, ibunya nangis, pulang ke rumah nangis. Sudah capek-capek dagang, jualan, pulang dirampas semua duitnya, hasil jualnya. Hanya remaja ini bangkit ingin bela ibunya. Jauh lebih kecil daripada preman itu, lebih lemah. Kemudian dibacoknya preman itu, mati. Qadar Allah, preman itu mati. Tapi di pengadilan, anak ini bukan dianggap sebagai pahlawan. Dia jadi penjahat yang bunuh orang lain gitu aja. Ini hakimnya nih matanya gimana gitu cara lihat masalah ya, nggak pakai hati. Beda sekali dengan Umar bin Khattab zaman dulu. Ketika ada suatu rombongan musafir, kehabisan bekal, di tengah jalan ketemu kebun atau orang kaya gitu punya gudang gandum, bahan makanan yang cukup banyak, gandum, korma dan lain sebagainya. Minta tidak dikasih, kemudian masuk aja ngambil secukupnya. Ya, namanya orang kaya kan punya pengawal, punya apa ya, punya karyawan. Ditangkap orang-orang ini, dibawa ke hadapan Umar bin Khattab. Ini tolong, ini orang-orang ini nyuri di tempat saya. Nyuri gandum, nyuri bahan makan lah, dan macam-macam bekal perjalanan. Kemudian diperiksa oleh Umar sebagai khalifah. Itu ada hakim juga, hakim tertinggi adalah khalifah. Berikutnya nanti muncul di zaman berikutnya, para khalifah mengangkat qadhi, karena wilayah udah begitu luas, tiap provinsi ada qadhinya. Ada qadhi utama, ada qadhi daerah. Dan ini ada pengadilan pusat, ada pengadilan daerah. Akhirnya setelah ditanya-tanya, diselidiki oleh Umar, keputusan Umar menghukum orang kaya ini tadi karena tidak melaksanakan kewajibannya membantu musafir. Musafir ini punya bagian hak dari zakat kita. Bukannya membantu musafir itu, malah nyuruh pergi. Dan ketika para musafir itu mengambil haknya, kata Umar, musafir ini datang mengambil haknya di tempat kamu.
Kamu menghalangi dia untuk mendapatkan haknya. Dibalik oleh Umar, yang dihukum si orang kaya. Musafir ini dibebaskan. Beda sekali dengan pengadilan di tempat kita, yang bela ibunya yang melawan, yang tidak mampu melawan preman yang memeras ibunya karena bacokannya menyebabkan kematian. Anak muda ini SMP kalau nggak salah usianya, dihukum 8 tahun. Browsing aja itu di internet masih ada ya, di YouTube masih ada itu gambarnya. Masih muda sekali, dihukum 8 tahun. Bagaimana sikap kita seharusnya? Nah, ini karena ketawaduan Umar. Tawaduknya Abu Bakar seperti tadi. Kalau aku salah, luruskan. Kalau benar, kuatkan, bantulah aku. Tapi kalau aku salah, luruskan. Umar bin Khattab banyak sekali kisah-kisahnya. Pernah di dalam pembebasan Palestina, gerbangnya Palestina di Yerusalem. Zaman dulu tiap kota dikelilingi benteng tinggi, jadi perbentengan, satu kota itu satu benteng besar. Dan ada gerbang-gerbangnya. Ketika akan menyerah kepada pasukan Muslim, Abu Ubaidah di sana, penguasa Yerusalem adalah uskup Yerusalem. Dia mengatakan, saya tidak akan menyerahkan kunci gerbang Yerusalem kecuali kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab. Hanya disampaikan berita itu kepada Umar, dan Umar berangkat ke Yerusalem hanya berdua. Umar dengan satu ajudannya, pengawalnya, pembantunya, disebut dalam tarikh pembantunya. Tidak bawa pengawal istimewa, berdua berangkat dari Madinah ke Yerusalem, kira-kira 1.500 km perjalanan darat, jalan kaki, hampir sebulan itu ya, kalau sehari 75 kilo, 3 pekan lah. Dan Umar bikin peraturan, ini kita sama-sama melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas keagamaan kita. Hak kita sama, kewajiban kita sama. Di perjalanan, nanti di ujung sana saya khalifah lagi, tapi di perjalanan kita sama-sama. Jadi dibagi waktunya. Tiap berapa jam Umar naik ontanya, pengawal yang nuntun. Dan nanti berapa jam berikutnya Umar yang nuntun, pengawalnya yang naik. Begitu seterusnya. Begitu sampai ke mendekati gerbang kota Madinah, ini Umar giliran nuntun. Pembantunya yang lebih muda itu dia dapat giliran nunggang ontanya. Ketika masuk kota Madinah, menjelang masuk sampai gerbang, pasukan Muslim ini udah menghadang di sana. Jadi kehormatan lah ya, membuka jalan, menjaga jalan. Masuk ke situ, Umar yang nuntun, pembantunya yang duduk di atas. Sampai di depan gerbang, dibuka gerbang itu oleh para uskup itu. Mereka memberi hormat kepada yang di atas onta. Memberi kehormatan lebih kepada yang di atas. Karena disangkanya itulah Umar bin Khattab. Sampai sebegitunya Umar. Ketika itulah terus begitu mau menyerahkan kunci, yang maju Umar. Ini loh yang namanya Umar. Baru yang para uskup itu tersadar. Ternyata yang tadi nuntun onta ini malah khalifahnya. Sebegitu tawaduknya Khalifah Umar bin al-Khattab. Karena ketawaduannya, akhirnya masyarakat Madinah di bawah para uskup Nasrani itu, di sana ada Nasrani, ada Yahudi, jadi ada sinagog, ada gereja, bermacam-macam gereja, ada Kristen Ortodok, ada Kristen Katolik,
belum ada Protestan abad pertengahan dan lain sebagainya. Mereka kemudian merasa bahwa begini saja, kepada budaknya saja begitu adil dia, bagaimana dengan rakyatnya? Sehingga mereka dengan senang hati menyerahkan seluruh wilayah Palestina. Penduduk Palestina lebih merasa nyaman di bawah pemerintahan Islam daripada pemerintahan Romawi yang selama ini menindas. Khalifahnya saja begitu adil. Hanya karena pembagian hak dan kewajiban di perjalanan. Sampai di situ ketika harus menerima kunci, beliau seolah-olah sebagai budak dari budaknya. Gitu ya. Jadi kerendahan hati itu menunjukkan kemuliaan kita. Ketawaduan adalah kemuliaan kita. Sebaliknya, kesombongan itu adalah keburukan kita, rendahnya derajat kita. Makin sombong seseorang, makin rendah derajatnya di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bab tentang kesombongan, la yadkhulul jannata man fi qalbihi barang siapa di zarratum minal kibr, barang siapa tidak bakal masuk surga. Dalam hadis lain, tidak bakal mencium baunya surga. Boro-boro masuk, baunya aja nggak nyampe ke dia. Orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah, sebesar biji sawi atau atom lah kalau sekarang, yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarrah. Setitik noktah kecil keburukan, kesombongan dalam hatinya. Masyiral muslimin rahimakumullah, begitu tingginya derajat ketawaduan di dalam Islam ya. Jadi pertama, orang yang tawadu itu diangkat derajatnya oleh Allah dan dimuliakan dicintai oleh manusia. Dan yang ketiga, dengan tawadhu mendatangkan ketenangan batin, ketenteraman. Lihat aja tadi, khalifahnya tidur di pinggir jalan nggak masalah, makan apa saja, tinggal di mana bisa nikmat. Kemudian dengan tawadhu mendekatkan diri kita kepada sifat orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan sifat para nabi. Dan ketawaduan membuat kita jauh dari kebinasaan dunia maupun akhirat. Kesombongan membuat kita mudah tergelincir di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian dengan tawadhu membuat kita mudah untuk menggapai pintu surga insyaallah. Masyiral muslimin rahimakumullah, untuk petang ini kiranya sebagai pengantar tentang tawadhu sekian dahulu. Insyaallah pekan depan kita akan bahas dalilnya, keutamaan dan lain sebagainya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.